Wilujeng enjing sadayana. Nami abdi Jonathan. Sareng nami abdi Theodor. Dina video ieu kami bakal ngayogikeun sababaraha informasi ngeunaan piramida sareng oge ngeunaan Bukit Golgota. Apakah kalian tahu sejarah mengenai piramida? Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai piramida secara singkat. Dalam sejarah konstruksi bangunan piramida digunakan sudah sejak lama. Bangsa-bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya dikenal menggunakan bangunan piramida sebagai makam raja-raja masa lalu, serta sarana ibadah ataupun pemujaan. Selain ada dugaan tempat penimbunan atau gudang pangan sejak zaman ketika persiapan menghadapi musim pencekik, ataupun tempat penyimpanan harta. Piramida yang terkenal adalah piramida Mesir. Piramida Mesir merupakan sebutan untuk piramida yang terdapat di Mesir yang dikenal sebagai negeri piramida. Walaupun ditemukan juga situs piramida dalam jumlah besar di semenanjung Yucatan yang merupakan pusat peradaban dari suku Maya. Di Mesir, umumnya piramida digunakan sebagai makam raja-raja Mesir kuno, salah satunya Firaun. Namun demikian, ratusan abad yang lalu, piramida digunakan sebagai sasaran penjarahan dan perampok makam karena para raja-raja membawa harta kekayaannya dan segala macam artefak langka di alam baka. Walaupun diberi perlindungan dengan semacam kutukan-kutukan untuk mencegahnya, sehingga pada masa raja-raja Mesir kuno berikutnya makam raja-raja dan para bangsawan ditempatkan di lembah tersembunyi seperti makam raja Tutankhamun. Sembarangan, para insinyur Mesir kuno menghitung jarak piramida dengan matahari, karena matahari merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno. Bahkan ilmuwan zaman sekarang mengakui kehebatan mereka dalam membangun piramida yang masuk dalam 7 keajaiban dunia ini. Waktu, harta, dan tenaga yang dikeluarkan untuk membangun piramida pun luar biasa banyaknya. Pembangunan piramida membutuhkan waktu 20 tahun dan mempekerjakan lebih dari 10.000 budak. Banyak yang nyawanya melayang, dan piramida terbesar adalah piramida Agung Giza. Beberapa hal yang akan disampaikan mengenai piramida Giza. Yang pertama, piramida Giza merupakan piramida terbesar dan dibangun oleh Raja Khufu. Dan yang kedua adalah, pada awalnya piramida ini terbungkus oleh kapur putih cemerlang. Jika kita bicara tentang piramida, pasti tidak akan jauh dari mumi. Mumi adalah mayat yang diawetkan. Mumi ini kemudian dimakamkan di dalam piramid. Mayat yang diawetkan jasadnya tidak rusak, walaupun ini sejalan dengan filsafat bangsa Mesir kuno. Mumi sangat terkenal, bahkan sekarang ini ilmuwan di Amerika telah meneliti dan mengembangkan untuk kemudian diterapkan dalam pengawetan jasad manusia modern. Ukuran piramida Mesir itu memiliki luas mencapai 55.000 meter persegi dengan masing-masing sisi memiliki lebih dari 20.000 meter persegi dan memiliki tinggi 148 meter dengan volume mencapai 3,3 juta meter kubik. Sekarang kami akan memberitahu Anda informasi tentang Bukit Golgota. Kisah mengenai Bukit Golgota dapat ditemui dalam kitab suci Kristiani. Golgota erat kaitannya dengan kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Diakhiri penggenapan karya, penyelamatan Yesus disalibkan dan meninggal di kayu salib di atas Bukit Golgota. Kisah ini dapat kita temui dalam Alkitab, yakni pada kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Selain bernama Golgota, bukit ini juga disebut Bukit Tengkorak atau Kalvari. Bukit Golgota terletak di dekat Yerusalem, di luar tembok kota, salah satu kota di negara Israel. Golgota terletak di luar tembok kota, karena merupakan tempat pelaksanaan hukuman mati dan juga kuburan. Alkitab dituliskan, sebelum disalibkan di Bukit Golgota, Yesus terlebih dahulu berjalan memikul salib sepanjang jalan Via Dolorosa hingga ke Bukit Golgota. Namun, semua ia terima sebagai tanda ketaatannya pada perintah Allah untuk menggenapi karya penyelamatan umat manusia dari dosa dan maut. Sebagai wujud kasihnya yang besar, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
yang terdapat pada Lukas 23 ayat 34. Saat disalibkan, Yesus tidak sendiri, namun bersama dua orang lainnya di samping kiri dan kanannya. Saat salah seorang penjahat menghujatnya, Yesus meyakinkan penjahat lainnya bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus di surga. Jaminan ini diberikan karena bahkan di saat menjelang kematiannya, si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Mesias. Ia berkata kepadanya di Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Para wanita dan ibu Yesus ikut menyaksikan penyiksaan Yesus hingga ke Bukit Golgota. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihaninya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkatalah kepada muridnya, "Inilah ibumu," terdapat di Yohanes 19 ayat 26-27. Matius 27 ayat 46 mengatakan, "Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eli, Eli, lama sabachthani?' Artinya, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Di sini, Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan karena dosa begitu najis dan menjijikan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali ini. Itu saja dalam seluruh waktu keabadian atau kekekalan. Ini juga merupakan pemenuhan dari pernyataan nubuat dalam kitab Mazmur 22 ayat 22. Sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus," kata Yesus, namun dia malah diberi anggur asam oleh para tentara Romawi. Terdapat di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menunjukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Terdapat di Yohanes 19 ayat 30. Kata-kata terakhir Yesus yang berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapaknya telah berikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mukjizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan, telah dicapai, telah dipenuhi. Utang dosa telah lunas dibayar. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Terdapat pada Lukas 23 ayat 46. Semua bentuk penyiksaan ia terima karena kasihnya yang besar kepada umatnya. Gitu caritaan ngeunaan Bukit Golgota sareng ngeunaan piramida. Hatur nuhun.